Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar Sobat Imajiner? Ya, yang selalu menjadi harapan kami Anda semua dalam keadaan baik. Maksudnya ya sehat, tentu juga bahagia bersama keluarga juga orang-orang di sekitar Anda. Untuk kesempatan kali ini Imajiner akan hadirkan satu kegiatan yang ini unik ini ya. Jadi bagaimana barang-barang bekas, dalam tanda kutip ini bisa disebut juga sampah gitu, bisa dikelola sedemikian rupa sehingga bisa menjadi wahana untuk orang bersedekah, dan kemudian muaranya juga dari hasil yang terhimpun bisa digunakan untuk kemaslahatan masyarakat di sekitar. Ya, istilah yang keren untuk kegiatan ini disebut sebagai pasar sedekah. Pelaksananya adalah tim yang terdiri dari kalangan muda khususnya di daerah Tambak Roto, Kecamatan Kajen, yang melakukan kegiatan dengan bermarkas di Masjid Al-Ihsan Tambak Roto. Yuk, dukung Imajiner dengan subscribe, like, and share. Ya, tentang bagaimana barang-barang bekas ini bisa dihimpun, dikelola, kemudian akhirnya hasilnya bisa digunakan untuk peningkatan kesejahteraan umat, kita ikuti perbincangan berikut ini yang kebetulan kami bisa bertemu dengan tokoh masyarakat setempat, Bapak Mas Hudi. Kemudian dari tim ini ada Mas Tarmono, juga Ustadz Pujo. Ini Om Pujo, Mas Mono, dan tim dan bergabung dalam tim Pasar Sedekah ya. Pasar Sedekah ini di Desa Tambak Roto, berpusat di Masjid Al-Ihsan. Dan kira-kira ada hal yang agak-agak unik gitu ya, karena hampir semua kegiatan ini diawali dari pengumpulan rongsok barang-barang bekas yang alhamdulillah itu bisa berkembang semakin baik. Inilah Mas Pujo dan teman-teman, termasuk Mas Tarmono sebagai penggiat yang ada di Masjid Al-Ihsan ini. Mungkin kan masyarakat perlu tahu juga ya, ide awalnya kok kenapa berangkat dari rongsok, itu kan mungkin menarik sekali. Ini Om Mono atau Om Pujo nih yang bisa menceritakan ini sedikit ya. Jadi awalnya itu kayaknya kalau enggak keliru ini, Om Pujo ini dulu dari Jogja Pak, itu terinspirasi melihat ada semacam infak tapi dalam bentuk rongsok. Nah, kalau enggak itu bincang-bincang dengan saya itu pas habis sholat duhur soal ide itu, kira-kira bisa enggak di sini kita untuk menggalang sedekah rongsok. Waktu itu kita belum ada nama pasar sedekah, itu kita hanya bincang-bincang soal ini gimana kira-kira masyarakat itu bisa bersedekah dengan barang-barang yang menurut mereka itu ya sudah tidak layak pakai lah, katakan barang-barang bekas. Dari ide itu kemudian kita sering diskusi kayaknya ini. Diskusi, kemudian mencoba merancang kira-kira memungkinkan enggak kalau di sini itu menerima sedekah tapi bukan dalam bentuk uang tunai tapi barang bekas. Ya mungkin ini nggak tahu jiwa kali ya. Jadi ketika saya pribadi melaksanakan latsar di Jogja itu kan materi banyak, yang isi materi juga banyak. Tapi nggak tahu itu setiap disampaikan materi-materi tentang latsar yo bagi saya biasa itu, biasa aja. Bisa nggak bisa yo materi yo dipahami kayak gitu. Tapi pada suatu saat itu di jam tertentu itu Pak Supoyo itu ngisi materi itu. Cuma diselip-selip kisah hidupnya itu. Jadi beliau mengisahkan tentang bagaimana perjuangan beliau ketika di Jogja dari masa remaja sampai tua. Di slip tersebut dari beberapa kisah perjuangan beliau ada slip yang sedikit buat saya gregetan. Padahal materi yang lain nggak saya, tapi ini kok kenapa nggak tahu baca ini kok ada yang unik ini. Jadi beliau itu dengan teman-teman sampai membuat Islamic Center yang besar. Tapi sebagian besar itu pendanaan selain daripada infak kaleng
itu ada juga di situ gambar bagaimana beliau menyediakan tempat untuk menerima barang bekas. Itu salah satunya selain dari infak yang lain. Nah dari situ itu beliau bisa dengan teman-teman di desanya itu membuat Islamic Center untuk gedung dakwah. Ya, gedung dakwah di situ. Nah saya terinspirasi kalau ini kan tempat saya itu kalau masalah kotak, masalah infak rutin ada. Tapi yang satu ini kayaknya kok saya belum ini saya menarik sekali tadi. Ini kayak bagus banget. Materi lain saya nggak mikir, tapi ketika ada slide satu paling berapa menit saya kok kepikiran, mungkin karena jiwanya kali ya. Nyambung ya. Jiwa saya itu mungkin ke sana, ke sosial. Jadi kelihatan kayaknya menarik ini kalau diterapkan di Tambak Roto tempat saya kayaknya kok bisa jadi solusi tambahan selain daripada mungkin solusi-solusi yang lain untuk dalam artian mengumpulkan sodako-sodako dari masyarakat. Oleh karena itu dari situ langsung saya foto dalam artian dari jarak jauh orangnya melihat itu nanti gimana, tak sambil ngumpet tak foto itu, tak di LCD foto cekrik. Nah ini buat nanti kalau pulang tak inget-inget ini masalah rongsok ini. Nah ketika pulang saya kan berarti inspirasinya dari situ, ternyata dari rongsok yang dikumpulkan di sana mereka bisa membuat gedung yang besar ya dengan tujuan dakwah untuk masyarakat, kemaslahatan masyarakat. Dan saya yakin dalam artian dengan usaha seperti itu pun insya Allah kita yang di Tambak Roto pun insya Allah bisa untuk melakukan itu. Jadi bagaimana kita memanfaatkan ataupun memberikan peluang bagi masyarakat yang mungkin dia kok tidak bisa bersedekah dengan uang tunai, mereka bisa dengan mengumpulkan sedikit 1-2 ya mungkin barang rongsok di rumahnya atau bekasnya itu nanti menjadi nilai sodako yang membuat orang itu terasa ternyata saya bisa sodako gitu loh. Dan kemudian kita membuktikan dalam artian berusaha, kita harus membuktikan bahwasanya apa yang mereka sodakokan memang ada manfaat bagi mereka. Nah itu yang terus kita coba untuk membuat. Maksudnya alurnya ketika terhimpun barang-barang rongsok untuk dinilai uangkannya itu ada bayangan nggak dulunya itu, oh ini nanti tak jual kemana atau ini dijual secara mungkin buka pasar sendiri atau dijual ke agen rongsok atau gimana, itu bayangannya di awal sudah ada belum seperti itunya? Kalau di awalnya sih memang dalam artian memang kenapa kok saya menamakan pasar gitu loh. Kita buat pasar sodako bukan sekedar rongsok itu karena kita dalam pola pikir saya memang ini nanti itu kita di sini itu barang-barang yang kita terima nanti itu ya mungkin kalau rongsok pasti sebagian besar akan dijual untuk mendapatkan, tapi saya ingin di sini menjadi tempat bagaimana kita bisa berkumpul bersama dengan adanya mungkin rongsok. Oleh karena itu di sini rongsoknya kita nggak menerima 1-2 jenis khusus untuk yang dijual. Jadi berbagai macam rongsok baik itu yang bisa dijual atau tidak pun kita mencoba untuk mengumpulkan. Tujuannya nanti kita jadikan ini pasar, tempat perkumpulan, tempat bertemu antara kita ya mungkin saling komunikasi, saling beli dan lain sebagainya, sehingga menjadi pasar-pasar yang unik. Jadi gratis semua itu. Iya. Oh gratis. Di pasarnya itu gratis. Ya. Jadi itu kan ibaratnya teman-teman ini dapat bantuan dari orang lain, orang luar gitu, yang tadinya semuanya itu rongsok, tapi kemudian berkembang. Ada barang-barang yang masih layak pakai, termasuk kulkas masih bisa pakai. Ada yang hebat lagi tuh, ada yang ngasih motor masih juga bisa dipakai itu. Nah, itu yang kayak gitu itu nanti kemudian dalam sebulan sekali Ustadz ya. Sebulan sekali kita adakan pertemuan Ahad pagi. Di situ kayak buka pasar kita. Tapi tadi kok kata gratis itu memang gratis memang. Nah terus yang diperoleh oleh pengelola apa itu? Ya yang satu yang dijual. Yang kedua kalau ada infak di kaleng di depan aja kita pasang infak. Maksudnya barang rongsok itu juga dijual gitu kan? Iya. Gratis. Jadi modelnya itu kalau ada yang mau sedekah, mesti berinfak gitu. Jadi nggak model tidak jual langsung barang ini enggak. Monggo siapa yang mau ngambil. Nah kalau ada yang ingin sedekah, berarti tidak ada transaksi jual beli, tapi di sini bisa memperoleh barang, tapi silakan bisa juga bersedekah mengelola. Jadi tidak ada jual beli, tetapi kan ada sedekah, tetapi di sini ada disediakan barang-barang yang kecuali ada beberapa yang kita jual itu yang bentuknya kerajinan. Jadi selain kita dalaman di pasar itu selain ada yang gratis, di sini juga kita mencoba membuat kerajinan dari rongsok yang ada. Seperti kita buat tas. Berarti daur ulang daur ulang itu tas-tas itu yang karena itu kan ada
penambahan bahan-bahan. Nah itu yang kemudian kita coba, walaupun harga-harga sodakoh, untuk sodakoh juga. Siap mereka membeli dan itu masuk ke sodakoh juga. Semuanya masuk ke sodakoh semua. Kemanfaatannya digunakan juga untuk apa lagi itu? Pemanfaatan ini dalam artian dari awal kita mengumpulkan rongsok, ini dulu kita juga kita bagikan untuk beberapa tempat. Itu kan ada yang jadi kita katakan ya fakir lah ya, baik fakir maupun yatim, walaupun jumlahnya nggak banyak. Cuma kita ngambil yang memang benar-benar dia orang-orang yang ya sepakat lingkungan sekitar mengatakan dia memang orang nggak mampu lah. Ya. Kita benar-benar milih karena memang kita juga pendapatan mungkin belum seberapa, sehingga nggak mungkin kita membuat volume yang banyak. Ya. Nah itu dan alhamdulillah itu terlaksana dalam artian. Kemudian yang lain juga untuk guru-guru TPQ sini. Jadi kita punya 12 guru TPQ karena ada 3 TPQ Al-Ihsan, ada Al-Huda, ada Al-Falah. Nah itu untuk dalam artian apa namanya ya? Ya sedikit untuk memberikan senyum lah. Karena kan beda guru TPQ dan guru-guru seperti saya misalkan ya, sudah tiap bulannya sudah pasti ada. Itu pun dalam artian nggak pasti, ketika kita ada ya kita coba untuk memberikan bagi mereka lah yang sudah berjuang, namanya ngaji ini kan utama sekali dan sebagainya. Dan yang unik lagi pun untuk ini, nah tempat ini yang kita paving ini, tempat yang kita paving ini ya seluas semua kita kemarin beli berarti 298 meter. Itu awalnya. Jadi awal semangat pempavingan itu kita jual rongsok, dapat uang berarti penjualan 1.400.000 kurang lebih. Kemudian kita belikan paving sebanyak 16 meter persegi. Nah dari paving itu kita iklankan. Dari awal kita dari uang rongsok, plek 2 Februari kita beli sama teman-teman, kita iklankan ya dengan niatan yo ikhlas lillahi ta'ala, mudah-mudahan berjalan alhamdulillah dalam 1 bulan. Iya. 1 bulan berarti akhir saya pembelian paving itu tanggal 2 Maret pas awal 2 Februari, akhir 2 Maret itu sudah terpasang ini. Nah, dengan sambil masang terpasang dan jadi dalam luas 298 meter. Iya. Itu semangat awalnya dari semangat rongsok tadi itu. Ya. Berapa juta itu sampai? Habisnya itu berarti sekitar kurang lebih 32 juta untuk dana yang kita dapatkan dari teman-teman baik yang di Tambak Roto maupun di luar yang mereka emang kok respect ingin memberikan sedekah lewat program paving ini. Jika alhamdulillah 32 juta terpenuhi, kita dalam 1 bulan telah menyelesaikan pempavingan ini. Ya. Jadi tidak semata barang ini kemudian ada apa barang sedekah kemudian disalurkan, tapi ada efek lain ya. Efek lain itu semangat untuk melakukan infak sedekah itu karena pasar sedekah itu berarti kan, sehingga bisa menumbuhkan sedekah-sedekah yang lain gitu. Ya, sementara sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bisa bermanfaat adanya. Insya Allah di kesempatan lain kita bisa jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imajiner, lugas bersahaja.